Halo, selamat datang di teman seperjalanan. Perkenalkan, saya Dimas dan ini istri saya Erika. Kami di sini akan membagikan cerita tentang perjalanan hidup berkeluarga dan perjalanan pelayanan dalam komunitas teman seperjalanan. Kami merilis cerita menarik setiap minggu di hari Sabtu, khususnya untuk menemani akhir pekan kalian dalam beristirahat. Dukung kami untuk terus mengupload konten-konten yang menarik dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini untuk rekan-rekan yang mungkin tertarik juga dengan topik bahasan yang kita bawa setiap minggunya. Kalau minggu lalu kita bawa tentang cerita bagaimana mengenali emosi negatif, bagaimana cara untuk mengatasinya, mengelola, ada 3 tahapan. Minggu ini kita akan masuk ke apa yang dilakukan seseorang ketika emosi negatif itu tuh muncul gitu. Kalau kemarin sudah kita kenali gitu. Nah, biasanya sebelum mengenali ini yang banyak dilakukan orang nih gitu. Jadi ada yang disebut dengan defense mechanism gitu. Biasanya ini dilakukan seseorang itu untuk melindungi dirinya dari rasa sakit yang dirasakannya karena muncul emosi negatif tersebut akibat trauma yang terjadi di masa lalu, bisa jadi seperti itu. Jadi pada saat emosi negatif muncul ada mekanisme pertahanan diri. Iya, betul. Dari seseorang untuk menangkal emosi tersebut. Iya. Biasanya sih seperti itu dan karena terbiasa dilakukan, biasanya sampai itu tuh tidak sadar, jadi ada di alam bawah sadarnya dia sendiri gitu, karena sudah terbiasa dilakukan seperti itu. Hal ini tuh nampaknya baik ya, karena memang nggak ada kan orang yang mau ngerasain sakit ya gitu, terluka atau merasakan luka yang dulu gitu. Namun ini jika terus-menerus dilakukan, itu dampaknya tidak akan baik bagi individu itu sendiri gitu. Kenapa? Karena dia tidak akan bisa mengatasi masalahnya, untuk coping stresnya, kemudian dia juga tidak bisa relasi dengan lingkungan sekitarnya jadi juga kurang baik gitu. Dan terkadang depresi itu juga muncul loh dari akibat seringnya melawan emosi negatif dengan defense mechanism ini gitu. Yang bentuk-bentuknya ada 9 macam nih yang bisa kita jelajahi satu-satu ya. Coba kita pelajari sedikit-sedikit yang mungkin ini sering kita lakukan. Yang pertama tuh denial ini nih yang paling sering dilakukan nih. Denial itu penolakan gitu. Jadi misalkan seseorang tuh merasa kesal atau marah gitu ya dengan rekan sekerjanya gitu, karena rekan sekerjanya ini mungkin tidak tepat waktu ketika menghadiri rapat. Sebetulnya rasanya kesal, marah, tapi ketika ditanya kamu marah gitu, enggak aku nggak marah, aku biasa aja gitu. Nah itu denial tuh, itu yang biasa dilakukan, padahal di hati itu rasanya sudah begitu marah, tapi gondok ya gitu. Tapi dia tidak mengakui itu, denial gitu. Yang kedua itu merepress. Jadi merepress itu menekan. Jadi pada saat emosi itu muncul, dia tidak diizinkan untuk keluar tapi ditekan, direpress terus gitu. Udahlah gitu ya, lupain gitu, nggak mau nginget lagi gitu. Biasanya itu untuk masalah-masalah yang menimbulkan luka, jadi dia tidak ingin mengingat gitu ya. Contohnya tuh misalnya seorang anak yang dulu pernah dipermalukan oleh orang tuanya gitu ya di depan teman-temannya gitu. Ada beberapa kasus seperti itu ya yang saya temui di ruang konseling. Jadi akhirnya anak ini ketika ditanya tentang suruh membuat life map itu, peta hidupnya, masa hidupnya, ada bagian-bagian yang dia lupa di usia umur kelas
2 sampai kelas 4 SD gitu ya. Itu Ketika kritikal ditanya, iya, dia lupa apa yang terjadi di situ tuh, dia lupa karena dia terbiasa merepress terus. Ada kejadian yang tidak mengenakan di masa-masa itu dan dia repress terus. Dia tidak ingin mengingat masa-masa itu. Gitu. Jadi kalau rekan-rekan di sini ada bagian dari ingatan masa lalu yang hilang, mungkin bisa dieksplor tuh di situ apakah ada sesuatu yang membuat rekan-rekan kehilangan memori itu. Iya, Bisa karena, jadi salah satunya itu. Iya, karena tidak ingin mengingat sebuah hal yang mungkin menyakitkan ya. Iya. Yang ketiga tuh regresi gitu ya. Regresi itu biasanya orang dewasa sih yang mengalami hal yang buruk juga. Iya, di masa lalunya juga, di masa kecil itu contohnya tuh mungkin dia cemas ya, ketika dia cemas menghadapi sesuatu gitu ya, mungkin harus maju ke depan gitu ya. Untuk orang dewasa mungkin kalau teman-teman sering lihat masih ada orang dewasa yang suka menggigit kuku. Nah, itu tuh karena waktu kecil gitu, ketika dia cemas gitu, dia menggigit kuku untuk mengatasi rasa cemas gitu. Jadi itu terbawa. Jadi itu kebiasaan itu iya, ke bawah hingga saat dia sudah dewasa. Gitu. Terus yang keempat nih, yang keempat itu proyeksi gitu. Nah, proyeksi ini misalkan kayak lihat proyektor ya gitu. Seseorang nih contohnya dia tuh nggak suka sama orang lain, terus dia nggak mengakuinya, tapi dia tuh lebih meyakinkan dirinya bahwa temennya itu loh yang nggak suka sama dia gitu, sehingga dia terus berlaku seolah-olah korban. Iya, sebagai korban gitu. Nah, dan terus merasa bahwa temannya ini membenci dia gitu, padahal enggak gitu. Nah, ini yang disebut dengan proyeksi gitu. Jadi kalau mungkin ada teman-teman yang mengalami ini ya, hal yang seperti ini, mungkin ya itu defense mekanismenya gitu. Bisa kita cari tahu nih apa yang menyebabkan jadi seperti itu gitu. Siapa tahu ada memori di masa lalu yang membuat dia begitu. Iya, betul. Yang kelima itu rasionalisasi. Nah, rasionalisasi ini juga paling sering dilakukan nih gitu. Contohnya tuh mencari, rasionalisasi itu biasanya mencari alasan yang paling masuk akal gitu ketika kita muncul emosi negatif nih. Misalnya ketika seseorang nih mengalami kegagalan gitu ya, gagal dalam ujiannya, terus dia tuh nanti bisa bilang, iya nih tadi ujiannya yang susah, dosennya yang terlalu ketat dalam memberi nilai gitu. Padahal hal ini tuh dilakukan tuh untuk menenangkan dirinya sendiri gitu, bahwa dia tuh sadar dia itu kurang bertanggung jawab dan belajarnya kurang maksimal. Jadi dia merasakan itu, dia sadar sebenarnya bahwa dia kurang bertanggung jawab dan dia juga itu merasa bersalah pada dirinya sendiri, sehingga dia menenangkan dirinya dengan bilang ya memang soalnya sulit atau dosennya tadi terlalu ketat gitu. Kalau bahasanya orang Jawa itu excuses. Iya, excuse gitu. Atau kalau ibu saya tuh sering bilang tuh dipupus gitu. Dipupus. Ya wes lah dipupus. Ya diem-yemi atine gitu ya. Itu rasionalisasi gitu. Nah, terus yang keenam itu displacement ya. Displacement atau pengalihan gitu. Misalnya biasanya kadang-kadang nih bapak-bapak ya, mungkin ya yang di kantor mengalami stres gitu ya, dan dia tidak berani untuk menerima emosi negatif itu. Iya, karena dia punya masalah mungkin dengan otoritas. Nah, dia begitu stres, pengalihannya di rumah. Dia menjadi marah-marah, karena dia kan di kantor dia nggak bisa marah sama atasannya kan. Jadi pengalihannya dia marah-marah sama keluarganya, sama anaknya, sama istrinya gitu. Ini displacement, pengalihan. Terus yang selanjutnya apa nih? Yang ketujuh ya. Reaction formation. Nah, reaction formation. Nah, ya ini kalau bisa dibilang ini kayak fake banget ya gitu ya. Jadi dia tuh nggak suka, misalnya contohnya dia nggak suka sama bosnya, tapi ketika
ketemu saya, iya Pak, bisa saya bantu gitu, manis sekali ya, sikapnya manis sekali gitu dan ramah gitu. Nah, padahal itu sebenarnya dia nggak suka gitu, tapi dia menutupi itu dengan cara yang seperti itu. iya gitu. Terus yang ke-8 itu sublimasi. Nah, Sublimasi sublimasi itu mengalihkan emosi negatifnya ke kegiatan-kegiatan yang positif gitu. bagus dong. Nah, itu dia, nampaknya tuh bagus gitu ya. Tapi di sisi lain ketika dia tidak mengakui apa yang dia rasakan, kan dia nggak akan pernah tahu nih ada apa dengan diriku. Dia selalu berlari. Sebenarnya ini berlari nih gitu. Misalnya seorang tuh yang mengalami ditolak sama pacarnya gitu. Ditolak kalau udah jadi pacar ya nggak ditolak ya. Ditolak sama mungkin gebetannya cewek yang dia suka gitu ya. Terus dia merasa begitu terluka. Ya siapa sih yang nggak terluka ya ketika ditolak gitu. Nah, kemudian dia melampiaskannya dengan main musik gitu, daripada merasakan dan mengakui bahwa iya aku terluka karena aku ditolak, dia lebih memilih melarikan diri dengan main musik gitu. Tapi banyak musisi yang akhirnya dapat Betul penghasilan sih. dari situ. Iya sih, bisa jadi uang juga sih itu gitu. Ya kita tahu itu ya gitu dari pengalaman pribadi ya. Tapi intinya memang setidaknya kita mengakui dulu bahwa itu terjadi pada diri kita. Bahkan musisi-musisi tersebut juga pasti merasakan itu, mengakuinya, kemudian dia tuliskan dengan ke dalam lirik. Itu untuk mencurahkan apa isi hatinya gitu kan. Iya. Terkadang seperti itu tuh menolong ya. Gitu, menulis. Yang penting diakui dulu. Iya. Nah, yang terakhir nih apa ini? Yang nomor 9. Intellectualization gitu, yaitu ketika seseorang itu menghadapi sebuah permasalahan dan muncul emosi negatif itu, dia itu lebih memilih untuk mengabaikan karena itu begitu melukainya, dan dia fokus ke hal-hal yang konkret nih gitu. Ya contohnya tuh misalnya seorang yang baru saja kehilangan pekerjaan, nah dia tuh lebih memilih langsung menyibukkan diri dengan mencari lowongan-lowongan mana nih yang bisa cocok dengan dia, jadi semua dilamar gitu ya. Contohnya ya kemarin. Iya gitu ya, pengalaman kemarin ya gitu, daripada menghadapi rasa berdukanya gitu ya, apa sih yang hilang, mendaftar apa yang hilang gitu ya, tapi lebih memilih melarikan diri dengan terus mencari pekerjaan yang baru. Nampaknya baik gitu ya, namun lebih baik jika mengakuinya dulu. Iya, ada perasaan sedih ya, dikelola dulu. Anyway, butuh waktu juga untuk kita menerima itu semua. Betul. Setelah kita mengenal ada 9 defense mechanism, di situ kita mengingat bahwa semua perasaan itu baik adanya. Ya, tidak ada yang salah. Yang salah adalah cara kita berespon. Nah, yang terpenting dari setiap hal itu adalah mengakui dan mengenalinya. Ya. Setelah mengakui, mengenali, sesi berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana meregulasi emosi ini sehingga nanti jika ada emosi negatif yang timbul, kita bisa menapakinya dengan lebih baik lagi. Oke. Bye. Bye.